Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seniman Rafael menggambarkan para rasul miskin yang menunggu kembalinya Tuhan kita dari Gunung Tabor dan Transfigurasi, melambaikan tangan mereka dengan frustrasi dan meminta maaf di hadapan ayah yang putus asa dan keluarganya. Seberapa sering kita mencoba melakukan apa yang tampaknya menjadi pekerjaan kita, tetapi tanpa melibatkan Tuhan secara nyata. Pekerjaan kita tampaknya mati sampai kita membiarkan Yesus bekerja bersama kita untuk membangunkannya. Seringkali kita gagal bahkan untuk bertanya, apakah yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan atau tidak. Ketika kita mengecualikan Tuhan dari pekerjaan atau kehidupan keluarga kita kekurangan iman. Dia ada di sana, tapi kita tidak memberinya ruang untuk berkarya. Para rasul mempunyai sedikit iman, berpikir penyembuhan ini di luar kemampuan mereka. Sang ayah dan keluarganya mungkin juga kurang percaya pada apa yang dapat dilakukan oleh para rasul ini. Kepada mereka dan kita, Yesus berkata, "Hai angkatan yang tidak setia, kapankah kita menunjukkan kurangnya keyakinan atau iman dalam pekerjaan atau kehidupan keluarga kita?" Saudara-saudari,
Ketika Yesus tidak terlihat, orang-orang hanya bisa berdebat. Namun ketika Yesus hadir, orang-orang sangat takjub. Yesus segera melihat kurangnya iman mereka. Jadi dia menggunakan setiap keadaan untuk mengihlami iman. Apa yang Yesus lakukan untuk 3 rasul terpilih melalui transfigurasi, Yesus lakukan sekarang untuk 9 rasul di kaki gunung. Dia membiarkan mereka gagal mengajari mereka iman. Dia juga menguji ayah yang malang, jika kamu bisa. Dan dia menginstruksikan semua rasul tentang perlunya berdoa. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita untuk mengundang kita kepada iman yang lebih besar? Apakah kita menanggapi dengan iman, atau apakah kita hanya berargumen karena Yesus tidak tampak hadir? Saudara-saudari, hanya tangisan hati ayah yang dibutuhkan Yesus untuk mengusir roh najis. Pria itu menegaskan kembali imannya sambil mengakui kelemahannya. Seberapa sering kita berasumsi bahwa iman kita sudah cukup sambil menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Percaya itu tidak mudah. Percaya membutuhkan pengakuan terus-menerus atas keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk memahami mengapa dari begitu banyak kejadian, bagaimana dari begitu banyak tantangan. Yesus tidak menegur perjuangan untuk percaya, melainkan kurangnya usaha ketika kita berhenti percaya. Apa yang gagal dilakukan oleh para rasul dilakukan oleh sang ayah dengan satu doa yang intens namun singkat. Tolonglah aku yang tidak percaya. Pengakuan rendah hati ini selalu bertumpu pada kebesaran kuasa Allah dan kesempurnaan kasih-Nya. Saudara-saudari, apakah kita percaya bahwa semuanya mungkin jika kita hanya percaya pada Tuhan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.